Halo semua, kembali lagi di channel Video Bola Arjuna teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Hasil lanjutan Liga Italia tadi malam teman-teman Romanisti, pecinta AS Roma. AS Roma menang 3-2 di Olimpico. Paulo Dybala bermain luar biasa, mencetak hat-trick. Dan gol kedua, ya aku bilang itu salah satu mungkin gol terbaik di Liga Italia musim ini teman-teman. Sebuah tendangan melengkung ya dari jarak yang cukup jauh menembus ke sisi pojok kanan gawang dari Torino. Luar biasa teman-teman, dan itu performa Paulo Dybala yang sebetulnya kita inginkan, yang sempat hilang beberapa waktu ke belakang. Tapi aku harap performa Paulo Dybala akan tetap seperti ini sambil terus menatap ke depan ya teman-teman, karena kita sekarang AS Roma hanya berjarak 2 poin sementara dengan Atalanta yang di pertandingan sebelumnya tertahan oleh AC Milan 1-1. Jadi pertandingan besok itu kita akan tandang AS Roma ke Monza dan berharap AS Roma menang dan Atalanta nanti kepleset teman-teman. Jadi AS Roma sekarang harus paling nggak menyegel 5 besar dulu untuk berebut di 4 besar teman-teman. Karena itu jatah untuk tiket champion, dan sekarang AS Roma masih di jatah conference, 5 dulu masuk ke Europa League lagi, dan terus-terus menang untuk menyegel di paling nggak di peringkat 4 untuk jatah ke Liga Champion teman-teman. Ya teman-teman, tadi malam AS Roma bermain kembali dengan 3-5-2, yang sebelumnya Daniel De Rossi bermain selalu dengan pakem 4 back sejajar. Aku nggak tahu ada apa, dan sepertinya juga kalau misalnya dibilang mau dirotasi, hampir nggak ada rotasi ya, hanya Sardar Asmun yang main di sana, Rasmus Christensen dimainkan, Angelino kembali ke kiri, tapi menjadi 2 wingback bukan 2 fullback teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang teman-teman, 4 back sejajar bermain lebih efektif menurut aku pribadi ya teman-teman. Ya balik lagi, pendapat setiap orang berbeda, tapi menurut aku bermain dengan 4 back sejajar itu bermain jauh lebih efektif, lebih bagus dalam defense, terutama kedua sisi fullback tidak mudah untuk diserang teman-teman melalui umpan crossing, karena kemarin di 3-5-2 sisi sayap mungkin sedikit lebih dieksploitasi menurut aku pribadi, dan itu sangat berbahaya. Di statistik juga kita lihat Daniel Rossi 5 shoot ke gawang Torino, ada 3 shoot on target, ada 2 tendangan yang tidak mengarah ke gawang Torino, 3 terjadi gol. Ya itu hasil yang cukup baik teman-teman. Kemudian 5 penyelamatan dari Miles Villar, ada save-nya ada 5 kalau lihat di statistik. Berarti kita lihat Miles Villar kembali lagi berkontribusi besar, walaupun terciptanya gol Dufan Zawata mungkin ada sedikit kesalahan dari Miles Villar yang kurang posisinya di tempat yang sedikit tepat, jadi kehilangan momentum untuk menyelamatkan. Tapi ada 5 save yang bisa dibalikan oleh Miles Villar, sehingga ya termasuk dia berkontribusi besar ya untuk pertahanan AS Roma malam ini. Jadi dia masih bermain juga bagus. Kemudian ya yang paling menyita perhatian dari De Rossi adalah mungkin harus segera diperhatikan adalah untuk crosses ya. Di statistik ada 3/16. Mungkin aku mohon ya kepada coach Daniel De Rossi, mungkin harus lebih memperhatikan 3/16. Berarti kemungkinannya ada dua, yaitu memang Daniel De Rossi tidak mau memainkan umpan cross atau memainkan umpan sayap terhadap dua wing AS Roma, dan lebih memilih memainkan direct play, atau memang dua sisi wingbacknya nggak berfungsi. Kemarin ada Angelino sama Rasmus Christensen, terus kemudian Angelino digantikan oleh Spinazzola. Jadi ya mungkin harus diperhatikan apakah memang instruksi dari De Rossi, atau memang dua wingback yang main diturunkan dalam skema 3-5-2 nggak berjalan. Jadi mungkin baiknya Dan Rossi mengembalikan ke patron 4 back sejajar, itu jauh lebih efektif dalam bermain. Kemudian kalau kita lihat kemarin 3-5-2 sedikit agak bermasalah menurutku, walaupun menang 3-2 ya, tapi secara serangan sedikit bermasalah. Jadi 4 back sejajar lebih bagus, lebih dekat satu sama lain, bermain bola pendek, direct play juga tidak terlalu membuang-buang bola ke depan ya, maksudnya yang tidak perlu. Itu 3-5-2 kemarin menurut aku kurang efektif teman-teman. Jadi balik lagi ke penilaian masing-masing, tapi itu menurut aku pribadi ya.
Walaupun aku senang hasilnya menang 3-2. Terus kemudian aku senang Sardar Azmoun kemarin dimainkan sebagai starter. Kita lihat dia tidak bermain statis seperti Romelu Lukaku. Dia bergerak dengan baik, dia mengejar bola, dia punya kecepatan. Satu assist yang harusnya bisa terjadi gol apabila Rasmus Christensen tidak, ya dalam tanda kutip, tidak menyanyiakan peluang ya. 100% aku bilang itu gol, tapi ternyata tendangannya hanya muter mister, padahal itu harusnya sudah pasti gol. Itu benar-benar disayangkan. Harusnya aku pasti Daniel Drosi pasti akan komplain habis-habisan ke Rasmus Christensen, dan itu menjadi PR teman-teman. Nggak boleh menyanyiakan peluang seperti itu kalau misalnya AS Roma mau menang ya, karena itu responnya akan sangat besar. Satu gol itu membawa mental pemain untuk bergairah untuk menang ya. Jadi aku harap mungkin coach Daniel Drosi lebih mewaspadai di statistik. Ada yang perlu diperbaiki di crosses. Jadi kita lihat apakah memang style dan coach Daniel Drosi mau bermain direct play, memang tidak mau bermain melebar menggunakan dua sayap untuk mengurai crosses ke kotak penalti lawan, atau memang ada bermasalah di sayap. Jadi, dan aku harapkan mungkin lebih baik bermain dengan 4 back sejajar gitu teman-teman. Dan yang positifnya adalah kembalinya Chris Smalling teman-teman, bermain cukup baik. Kemudian Paulo Dybala tentunya hat-trick. Aku melihat Paulo Dybala kembali ke masa emasnya teman-teman yang sempat hilang. Jadi aku harap Paulo Dybala terus bermain seperti ini nanti melawan Monza, kemudian nanti di pertandingan berikutnya melawan Brighton terutama. Jadi kita semua Romanisti pasti berharap Paulo Dybala bermain seperti ini. Luar biasa, terutama yang tadi aku bilang gol kedua, salah satu gol terbaik di Liga Italia musim ini menurut aku. Jadi terus dukung teman-teman nanti melawan Monza. AS Roma diharapkan menang. Jadi kita terus berkejaran dengan Atalanta dan berharap Atalanta nanti kalah. Roma harus terus naik ke atas, karena Atalanta tim yang sangat kuat di bawah Gianpiero Gasperini. Siapapun yang keluar, siapapun yang diambil oleh tim lain pemainnya, Gianpiero Gasperini bisa selalu mengambil penggantinya. Dan hampir semua yang dia ambil untuk menggantikan yang keluar, entah siapapun itu ya, dan itu selalu bisa menjadikan Atalanta tim yang hampir mempunyai bintang baru. Aku nggak tahu kenapa, tapi Gianpiero Gasperini membawa Atalanta hebat. Pemain yang bukan siapa-siapa dibawa sama dia bagus. Jadi AS Roma harus memanfaatkan momentum teman-teman. Sekarang tersisa 2 poin. AS Roma nggak boleh seri, apalagi kalah nanti melawan Monza teman-teman. Jadi kita memang menunggu tiket Liga Champions musim depan agar AS Roma lebih bergairah. Dan kabarnya investor dari Timur Tengah kabarnya mau mengambil AS Roma teman-teman. Semoga itu kejadian, karena dana tidak terbatas pastinya akan membawa pemain baru yang punya nama besar dan pemain hebat pastinya, meningkatkan kualitas AS Roma untuk bermain di Olimpico. Jadi kita harap itu akan terjadi teman-teman. Kalau gitu selamat buat AS Roma teman-teman, 3 poin yang berharga dari Olimpico. Kita menunggu pertandingan berikutnya melawan Monza, nggak sabar. Jadi kita harap dukungannya teman-teman. Kalau gitu Bola Arjuna pamit teman-teman, sampai berjumpa kembali di pertandingan AS Roma berikutnya. Dan jangan lupa terus dukung nanti melawan Brighton. Kita harus menang teman-teman. Terus semangat coach Daniel Drosi. Mungkin ya balik lagi harus diperhatikan statistiknya, berharap yang terbaik. Kalau gitu Bola Arjuna pamit teman-teman, sampai jumpa.